pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk ke hadiratnya dengan lebih sungguh lagi. Kita mau mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita membawa jiwa kita untuk kita diam di bawah kaki Tuhan, untuk kita merenungkan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Sungguh Dia Allah yang luar biasa, sungguh Dia Allah yang besar, karyanya luar biasa. Oleh sebab itu layaklah kita untuk kita memuji dan memuliakannya namanya. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari kita akan pujian bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Biar melalui lagu ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Semuanya bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah.
ada, biarlah melalui penyembahan pujian kami itu bermanfaat, itu berguna, itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan Engkau ada di tempat ini Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa senangnya hati ini ketika kita bisa berkumpul di tempat ini. Cuma Tuhan pada hadir rindu untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita angkat hati kita, suara kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Suara
Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh firman-Nya. Kita bawa setiap permasalahan kita. Kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Berlari, bisa
syukur hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu Tuhan untuk Kau bentuk kami lebih lagi ya Bapa, untuk kami dapat menjadi bejana yang indah di pemandangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami boleh berkenan ya Tuhan ketika kami mengerti kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan untuk kami mengerti dan kami boleh melakukan setiap apa yang Engkau mau kami kerjakan dalam hidup kami. Urapi kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa. Ini adalah minggu kedua di mana kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang ibadah yang sejati. Kita mau baca bersama dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kata ibadah di dalam bahasa Yunani itu dari bahasa kata latreia yang berarti penyembahan, pengabdian, atau melayani. Dan kata sejati sendiri berasal dari kata logikos, dasar kata logis yang berarti rasional, logika, memiliki dasar, memiliki landasan, beralasan yang benar. Jadi berbicara tentang ibadah atau penyembahan bukan hanya sekedar kita datang pada Tuhan ke gereja, atau kita hanya sekedar berdoa, memuji, menyembah Allah, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Jadi kita ke gereja bukan satu rutinitas, kita berdoa bukan rutinitas karena saya harus berdoa, bukan satu formalitas, bukan juga satu seremonial yang sorak-sorai, tetapi ibadah kita harus berlandaskan landasan yang benar. Karena tadi dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita lakukan karena kita memiliki landasan yang benar, di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi hidup kita, satu korban penebusan di dalam hidup kita, yaitu penebusan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik dari kita, yaitu apa? Tubuh kita, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, di mana ketika seseorang datang beribadah, menyembah kepada Allah, mereka akan datang dengan membawa persembahan, ya, seperti kambing, domba, lembu, ya, merpati. Nah, itu sebagai korban penghapusan dosa, sebagai ucapan syukur di hadapan Allah. Dan tentunya di dalam Perjanjian Lama juga ditetapkan bahwa persembahan atau korban yang diberikan adalah korban yang tidak bercacat, korban yang baik, korban yang sempurna. Ya, itu ada di dalam Imamat 22 ayat 21 dikatakan, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasi
khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Nah, kemudian di dalam perkembangannya, korban tidak lagi menggunakan hewan atau domba, ya, karena jarak tempuh yang harus dilalui dan mungkin lebih praktis, maka digantilah dengan uang. Tetapi uang atau korban itu bukanlah sesuatu hal yang mendasar, karena ada hal yang lebih mendasar daripada itu, yaitu hati kita di hadapan Tuhan. Untuk itu Paulus menegaskan, mengingatkan kembali kepada umatnya, kepada kita semua, bahwa ibadah kita, penyembahan kita yang sejati, yang benar, yang menyukakan hati Tuhan adalah bukan korban hewan, bukan hanya sekedar uang kita, bukan hanya sekedar harta kita, tetapi korban yang sejati adalah tubuh kita sendiri. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kenal. Berbicara mengenai tubuh, ya, tubuh itu terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh badan, raga, jiwa, dan roh menjadi satu kesatuan di dalam tubuh. Termasuk di dalamnya ada akal, pikiran, perasaan, kehendak. Maka tubuh itu sesuatu hal yang boleh dibilang penting. Kok tubuh, ya, yang harus dikorbankan? Kenapa harus tubuh? Dan tubuh yang seperti apa? Karena tubuh berbicara keseluruhan kehidupan kita. Dan tubuh yang seperti apa? Tadi Roma 12 ayat 1 dikatakan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang hidup berarti tubuhnya nggak mati. Tubuh yang hidup berarti tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, itu hidup. Kata hidup yang dipakai adalah kata sosan, dan kata dasarnya zau, yang berarti hidup yang telah diperbaharui, hidup yang telah hidup kembali. Tubuh yang hidup itu yang berkualitas, itu zau, sosan. Hidup yang sudah dibangkitkan dari maut secara rohani karena telah mendapat pengampunan dosa. Itu ada di dalam Roma 6 ayat 23. Dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Upah dosa maut itu mati, ya, karena menggunakan kata thanatos, mati secara rohani sehingga terpisah dari Allah. Jadi tubuh itu mati dan hidup bukan secara letter mati, tetapi kerohaniannya itu hidup atau mati, ya. Kalau hidup berarti hidup yang diperbaharui, tetapi kalau mati berarti hidup secara alami, secara jasmani di dalam satu keberdosaan, terikat di dalam dosa. Itu yang dikatakan hidup yang mati. Maka Rasul Paulus katakan, demi kemurahan Allah, karena kasih karunia pengampunan Allah dan oleh penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib, bahwa kita yang dahulu mati karena dosa dan pelanggaran kita, namun sekarang kita sudah dibangkitkan dan memperoleh hidup. Itulah tubuh yang hidup. Selanjutnya tubuh yang suci, tubuh yang kudus. Kata kudusnya menggunakan kata hagios, yang berarti kudus, suci, juga yang ditahbiskan. Jadi kekudusan hanya dapat kita usahakan atau kita kerjakan bersama dengan Allah. Kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Allah lah sumber kekuatan kita. Allah lah yang mentahbiskan kita sehingga kita menjadi kudus,
seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ketika kita sudah dikuduskan, kita sudah ditahbiskan oleh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita mempermuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, tubuh yang berkenan. Kata berkenan dari kata euarestos yang berarti agreeable atau dapat disetujui, juga acceptable, dapat diterima. Jadi tubuh yang berkenan itu yang keberadaan tubuh kita ini disetujui sepenuhnya oleh Allah. Jadi Allah lah yang memutuskan berkenan tidaknya. Kalau seorang kontraktor ya, akan membangun suatu rumah atau satu bangunan, maka dia perlu satu persetujuan dari yang mau bangun. Setelah ada persetujuan, proyek dilaksanakan, dikerjakan bangunannya, harus dapat diterima sama yang nyuruh, sama ownernya. Makanya kita ini, tubuh kita ini harus disetujui Tuhan, harus dikenan Tuhan, ada penerimaan daripada Tuhan. Lalu selanjutnya, bagaimana agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama adalah kita harus berubah. Kata berubah berasal dari kata metamorforte atau metamorforsa, atau yang kita lebih kenal dengan metafora, di mana ulat menjadi kupu-kupu. Itu suatu perubahan yang permanen, ya. Jadi udah berubah, kalau dari kupu-kupu dia nggak jadi ulet lagi, udah jadi kupu-kupu yang terbang tinggi, ya, menghisap madu, ya, bermain di bunga-bunga, itu kupu-kupu, ya. Itulah metafora. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berubah, ya. Berubah tidak seperti pola pikirnya dunia, tidak seperti sikap hatinya dunia, tidak seperti cara hidupnya orang dunia. Maka dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, yang berarti bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak sama dengan anak-anak dunia. Itu di dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Selanjutnya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita anak-anak Allah, yang kalau kita anak-anak Allah, ya kita porsinya harus mengasihi Allah. Allah hidup di dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup
hidup selama-lamanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diangkat karena iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi anak-anak terang. Jadi kita harus berbeda dengan dunia ini. Pola pikir kita, sikap hati kita, cara hidup kita, perkataan kita, itu harus berbeda. Dan kita harus pakai modelnya Tuhan, modelnya Yesus Kristus. Ya, karena kalau orang dunia bilang sabar ada batasnya, tapi kalau di dalam Tuhan sabar itu tidak ada batasnya, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah sabar. Ya, jadi kalau orang dunia bilang sabar ada batasnya, saya ini udah sabar loh, udah saya tahan-tahan sabar, akhirnya saya nggak sabar juga. Beda konsepnya, ya. Karena Tuhan Yesus nggak mengajarkan demikian. Tuhan katakan, kalau orang dunia katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Yesus katakan, jikalau engkau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Jadi ada kasih di dalamnya, ya. Dan kasih itulah yang menutupi banyak sekali kesalahan, ya. Kalau orang dunia juga katakan nggak ada bekasnya, istri ada bekasnya. Saya sih nggak setuju, ya. Masa istri ada bekasnya, suami ada bekasnya, berarti itu boleh bercerai. Padahal prinsip Tuhan apa? Hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau orang dunia bilang ada bekas istri, ada bekas suami, kalau orang Kristen nggak ada bekasnya. Mengapa? Karena kita berkomitmen sampai maut yang memisahkan, ya. Jadi berbeda orang dunia dengan kita prinsipnya. Kelihatannya sih mirip-mirip, tapi jauh, ya. Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran-pikirannya yang sia-sia, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Maka Paulus menegaskan bahwa yang perlu diperbaharui, yang perlu diubah adalah pembaruan budi. Ketika kita memiliki komputer, ya, dan komputer itu rusak, mungkin rusaknya bukan casingnya, ya, bodinya apa, bentuk modelnya sih mulus gitu, ya. Tapi ketika kita ngetik baru sedikit hang, ngetik baru sedikit error, ngetik baru sedikit mati. Mau nggak mau kita bawa ke tempat servis. Yang diservis tentunya bukan bodinya, ya, bukan casingnya, tapi yang diservis apa? Softwarenya. Dan kalau mau softwarenya di benerin, ya, di-download ulang semuanya, maka data semua akan hilang. Program-program yang ada di dalamnya akan hilang. Baru nanti di-download program yang baru, ya. Softwarenya di-install ulang, di-reinstall, ya. Jadi diulang lagi. Berarti harus dikosongi. Demikian juga kita. Ketika kita mau diubah, kita mau berubah, pembaruan budi kita harus di-download. Budi bicara apa? Pikiran kita, akal pengetahuan kita. Jadi hidup kita harus diperbaharui dengan apa? Dengan kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Apa yang masuk di dalam pikiran kita itu akan diolah di dalam pikiran dan akan berbuah menjadi satu kehendak, satu keinginan. Habis keinginan akan dilakukan. Makanya kenapa kecenderungan anak-anak yang nonton film kekerasan, dia akan menghasilkan imajinasi kekerasan
hatinya nanti akan bergejolak, melakukan apa enggak. Nanti ketika dia ada satu kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan, yang dia lakukan adalah tindak kejahatan itu. Kenapa? Pikirannya sudah di-download. Untuk itu kita perlu pikiran kita, pembaharuan budi kita ini perlu dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi betapa luar biasanya pembaharuan pikiran budi kita ini harus sesuai seturut seperti pikiran dan perasaan Kristus. Selanjutnya, bagaimana agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yaitu kita hidup di dalam roh Allah tentunya ya. Dikatakan Roma 12 ayat 2 tadi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa hidup di dalam roh itu harus? Ya, perlu. Karena kita adalah anak-anak Allah, dan Allah sendiri adalah roh. Dan barang siapa yang mau menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi betapa luar biasanya kalau Allah adalah roh, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi kita juga sebagai anak Allah sudah diberikan roh di dalam hidup kita, ya. Itu di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15, bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita perlu, kita penting untuk kita hidup di dalam roh. Ada satu pengakuan di dalam hidup kita bahwa kita nggak bisa hidup kalau Tuhan nggak pimpin kita. Kita nggak bisa hidup kalau Tuhan nggak bersama-sama dengan kita. Kita nggak bisa hidup kalau Tuhan nggak menopang kita. Jadi roh Allah itulah yang membantu kita untuk kita dapat berubah, untuk kita dapat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Beberapa minggu lalu handphone suami saya rusak, ya. Terus dibawalah ke Samsung Center, dibenerin, jadi. Nah, ketika pulang, dia mau pasang anti gores, kita mampir ke counter lain. Sambil mampir dia nanya-nanya, di sini bisa nggak ya ganti LCD nih, merek apa? Samsung, bukan iklan ya. Jadi merek apa Pak? Samsung. Oh bisa Pak. Harganya berapa ya? Terus saya di Samsung Center harganya sekian. Terus dia bilang, oh kita lebih murah ini. Nah, sambil dia itu, suami saya tanya lagi, tapi itu LCD-nya itu asli nggak? Ya enggak lah Pak, kalau asli mah harus di Samsung Centernya, nggak di sini. Kalau di sini mah yang KW katanya gitu ya. Nah, jadi keadaan kita kalau kita manusia yang berdosa ini ya udah rusak, kita kan perlu dirubah lagi. Nah, itu kita harus kembalikannya ke yang penciptanya kita, Tuhan kita. Makanya kita perlu roh. Kita perlu roh Allah di dalam hidup kita untuk merubah kita, sehingga manusia yang dirancangkan semula di dalam kehidupan kita menjadi satu gambar dan rupa Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak bawa pembaharuan budi kita ini kepada Tuhan, kepada pemiliknya, maka yang terjadi adalah kita nggak seperti aslinya. Dalam arti di situ ada kemunafikan, ya,
Di situ ada semu, perubahan yang semu. Yang artinya kalau tadi kan metafora harusnya kalau sudah berubah ya udah nggak bisa balik lagi jadi ulet, ya. Jadi kupu-kupu terus sudah makanannya ya madu, ya, mengisap madu di bunga-bunga, ya kan. Udah terbang tinggi kemana-mana, gitu ya. Jadi ketika kita berubah, kita harus bersama dengan Tuhan supaya kita nggak menghasilkan perubahan yang semu, perubahan yang munafik, perubahan yang sementara, tetapi perubahan kita menjadi tetap. Untuk itu kita perlu tinggal di dalam, hidup di dalam roh. Selanjutnya hidup di dalam roh berarti kita menyatu, kita tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Kalau kita adalah ciptaan barunya Tuhan, kita harus menyatu dengan Tuhan. Kita perlu roh Allah, karena dengan itu berarti kita menyatu dengan Allah. Kita menjadi satu ciptaan yang baru, di mana ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, hidup di dalam roh bersama-sama dengan Allah, maka kita akan terus-menerus diperbaharui dan kita akan terus-menerus mendapatkan pengetahuan yang benar tentang gambar Khalifnya. Artinya pengetahuan yang benar tentang diri kita, tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu di dalam Kolose 3 ayat 10. Jadi ketika kita hidup di dalam roh Allah, kita menyatu, kita tinggal di dalam Tuhan, hidup kita akan terus mengalami pembaharuan yang benar menurut kehendak Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 30, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Maka penting bagi kita untuk kita hidup di dalam roh Allah, agar penebusan Allah, pembenaran Allah, pengudusan Allah ada di dalam hidup kita. Pagi ini Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya, kita memiliki pengetahuan yang benar bagaimana kita beribadah kepada Dia, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Untuk itu kita harus berubah di dalam pembaharuan budi kita, akal pikiran kita, pengetahuan kita akan kebenaran tentang Allah, sehingga pola pikir kita, sikap hidup kita, sikap hati kita, cara hidup kita, perkataan kita menjadi benar, karena ada roh Allah, ada Kristus yang telah hidup, hadir, dan bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi berkenan di hadapannya, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita milik Tuhan. Kita mau terus-menerus diperbaharui dengan kebenarannya, agar kita semakin sempurna, berkenan, layak di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Bapa, ku persembahkan hidupku
menerjang hidup kami. Kata kalimat yang keluar dari bibir kami, cara pandang kami, biarlah merupakan bentuk persembahan hidup kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Eva yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati suami dan anak-anaknya, dan kami tahu keluarga yang mencintai seperti dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kami berdoa untuk tuturan dari Bapak Marusa yang saat ini ada di rumah sakit Siloam. Hamba bersama umat-Mu mengangkat tangan di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah agar boleh mengalami kesehatan yang semakin disempurnakan, sekalipun harus melalui tangan-tangan dokter dan obat-obatan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang ada di rumah juga Tuhan merawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, agar pada minggu yang akan datang boleh hadir beribadah di tempat ini. Berkati persembahan umat-Mu yang nanti akan diberikan, dan melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan memasuki SMP maupun SMU, yang saat ini mungkin memerlukan banyak dana yang dibutuhkan. Tuhan akan tolong. Bagi anak-anak yang memasuki perguruan tinggi, juga Tuhan akan menyertai dan menolong. Bapak, jemaat-Mu yang saat ini terkena PHK, mereka yang tidak bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan kembali ya Allahku. Bapak, kami berdoa biarlah penjagaan dari Allah nyata dalam kehidupan kami, jemaat GPI Papan Mas, dari pandemi COVID yang ada, sehingga tidak ada satupun yang terpapar ya Tuhan. Kami sehat, dan melalui kesehatan itu kami boleh mengabdi kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.